Kita bayar hutang. Bayar hutang hukumnya wajib. Sedekah hukumnya ketika kita mampu. Rasulullah SAW pernah ketika sahabatnya meninggal dunia, yang ditanya bukan meninggalkan apa, hal alaihi dainu, apakah dia punya hutang? Naam ya Rasulullah. Salli ala sahibika. Kamu saja nyolati. Bahasa yang bagus beliau. Kalau begitu kamu saja menyolati. Bukan berarti orang punya hutang tidak disolati, bukan. Kamu saja menyolati. Terlintas dalam pikiran para sahabat, wahai Nabi, aku yang menanggung hutangnya. Baik, kalau kamu yang menanggung hutangnya, saya akan menyolati. Yang nomor 2 ada hadis Rasulullah SAW. Yufaru kullu syahidin illat dain. Semua dosa orang mati syahid dalam peperangan diampuni kecuali hutang. Nah, sekarang orang hutang ini kayaknya seperti orang makan setiap hari. Tidak merasa ada tanggung, yaitu pikiran untuk membayar. Ya. Dan paling baiknya ketika kita punya hutang, kita hendaknya hidup sederhana. Ya. Kita peras hidup kita, yang penting bisa makan dan segera untuk kita bayar. Karena kita tidak tahu kapan meninggal dunia. Kalau meninggal dunia keluarga kita tidak membayar, panas badan kita terus di alam kubur, belum lagi nanti di hari kiamat. Bagi orang yang dihutang, kalau dia tidak mau membebaskan, dihadirkan besok hari kiamat. Orang yang siam, orang yang sholat, orang yang bersedekah ketika punya hutang dihadirkan. Maka beliau menanya pada sahabatnya, mal muflis, tahukah hai sahabatku siapa orang bangkrut itu? Jawabnya sahabat, al muflisu fina man la dirham wala mata. Wahai Nabi, orang yang bangkrut dari kalangan kita ini yang tidak punya emas, tidak punya perak dia. Jawabnya beliau, lah bukan itu, al muflisu min ummati. Bangkrutnya umatku ini yaumal kiamat, pada hari kiamat. Dia di dunia sholat, wasoma siyam, wazakat dan zakat, walakin syatama hadha, tapi mulutnya mencaci orang, wa qadhafa hadha, menuduh orang, wa akala mala hadha, mengambil harta, makan hartanya orang, wa safaka dama hadha, dia membunuh orang. Makan harta maknanya dia hutang tidak dibayar. Maka besok pada hari kiamat, karena orang mati tidak membawa uang untuk membayar, maka diambil, yu'khadu hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Dihadapkan orang yang dihutang itu dengan orang yang hutang. Ketika hutang harus dibayar, tidak ada yang dibuat membayar, kebaikannya orang yang hutang yang tidak mau membayar ini diambil oleh orang yang tidak dibayar dari hutangnya, seukuran dengan hutangnya. Yang lain juga begitu mengambilnya. Apabila pahala siamnya, sholatnya sudah habis, masih ada tanggungan, yu'khadu, diambilkan dosanya orang yang dihutangi ini, dilemparkan kepada orang yang menghutangi, fayutrahu finnar. Lalu orang yang banyak hutangnya belum bisa menyelesaikan hutangnya di akhirat ini dilemparkan di neraka. Nah, inilah bahaya. Makanya beliau itu sering berdoa, Allahumma na'udzubika min dhala'id daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari melilitnya hutang. Ya Allah, aku berlindung padamu dari besarnya kekuatan musuh. Sekarang ini hutang ini kayaknya seperti jual beli saja. Dan orang hutang itu dua dosanya. Satu, bohong dia. Saya tidak punya apa-apa, ini besok saya bayar yang. Ya, nomor dua, menyelisih. Ya, ketika waktunya bayar ditagih, marah dia. Nah, sudah mengambil harta orang tidak bayar, marah lagi dia. Dan ini dosa yang sifatnya beda dengan dosa hubungan kita dengan Allah.
Karena Allah Maha Pengampun. Tapi kalau dosa hubungan dengan manusia, Allah Ta'ala tidak mengampuni kecuali yang bersangkutan mengampuni, memaafkan. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi kalau kita menabung, ya hutang ini pikirkan dulu bagaimana, kapan saya bisa membayar. Makanya Tuhan kita sebetulnya hidup kita itu sederhana. Tapi oleh lingkungan, oh dia punya mobil, punya hutang kok bisa membayar. Sepeda motor hutang bisa membayar, kulkas membayar. Nah, padahal kadang-kadang juga tidak dibayar. Nah, itulah dunia ini yang membuat banyak itu orang hutang. Kalau kita mau kembali kepada hidup sesuai dengan ketentuan Allah Ta'ala, makan kita ini. Tidak bisa membeli sepeda motor yang baru, ya yang bekas kan bisa kan. Bayangkan kita hutang sepeda motor yang baru, yang namanya sepeda dicuri oleh orang, belum terbayar, kita harus tanggung. Ya, berapa banyak orang ingin kemewahan hidup dunia dengan memberatkan diri, mencari kemewahan hidup di akhirat mudah. Ya, kesimpulannya kita bayar hutang dulu. Ya, kalau bisa menjual barang-barang yang ada, karena hutang ini ya kalau kita meninggal dunia dibayar oleh anak kita. Kalau hutang kita banyak tidak bisa membayar, disegel rumah itu, anak kita dapat bagian apa? Tapi kalau orang itu dia ekonom, dan saya masih diingatkan oleh orang tua, jangan hutang. Anak saya pernah sekali hutang, saya ruruk. Gimana? Pak, kenapa hutang? Iya Pak, katanya dia penghasilannya 1 bulan bisa menyisihkan sekian. Saya panggil, ini Pak anak saya. Dari mana dia 1 bulan dapat 600.000? Saya lepaskan, yaitu uang DP-nya hilang nggak apa-apa, bebaskan. Saya ingat orang tua, ternyata orang tua yang baik terhadap anak zaman hutang, apapun apa adanya, hidup sederhana dan enak. Orang tidak punya hutang nggak ditagih, orang nggak sembunyi, nggak bohong. Berapa banyak orang kaya hutang, dia natap-natap, saya dihutangi, loh saya tidak punya apa-apa, pokoknya Pak sebentar aja 5 juta yang bisa saya kembalikan. Nah, inilah adab di dunia bagi orang yang sering hutang, yang tidak sifatnya bisa menanggung. Bagaimana di akhiratnya? Ya, sekarang subhanallah, dulu itu orang lain dengan dukun apa? Dukun Jawa itu loh, jamu, nah, air mancur sak kota ini. Sekarang sedikit operasi yang lainnya. Coba istighfar kepada Allah Ta'ala, ya memohon kepada Allah untuk dimudahkan. Hidup ini sederhana, tapi kita sekarang ya HP nggak mau 1, tangan kuat mencuci pakai mesin cuci, setrika tangan bisa disetrikakan oleh orang. Ya, masak dengan kayu bisa pakai listrik. Bukan tidak boleh, kalau memang kita mampu seperti itu, alhamdulillah. Makanya orang-orang dulu itu kuat-kuat karena anaknya digendong sendiri, nyapu sendiri ya. Bahkan kotor dicuci, sekarang diserahkan listrik semuanya. Ya, dengan dia kalau jalan harus lari-lari untuk bergerak. Dulu orang di di pegunungan itu kuat-kuat karena apa? Nyangkul ya nyapu, anaknya dikendang. Sekarang tidak, semuanya diserahkan oleh orang karena duitnya sudah ada. Wallahu a'lam bishawab.